Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pagi ini kita luangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat Saint Altar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menerima nasihat. Mari kita baca satu ayat terlebih dahulu di dalam Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-6. Amsal 24 ayat yang ke-6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Bapak Ibu, apakah kita masih ingat waktu kita kecil dulu? Kita semua pasti pernah mendengar didikan dan nasihat dari orang tua kita. Pada waktu kita kecil, kita merasa tidak senang dinasehati. Kita lebih sering berpikir betapa cerewetnya orang tua kita. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian barulah kita menyadari betapa berharganya setiap nasihat dan didikan yang diberikan oleh orang tua kita. Dulu rasanya memang tidak enak, tetapi sekarang kita baru merasakan dampak dari nasihat dan didikan tersebut. Nah, firman Tuhan seperti yang kita baca di Amsal pasal yang ke-24 tadi juga banyak mencatat di kitab-kitab yang lain ya. Dan terutama di Amsal, firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang mau menerima nasihat. Di Amsal 15 ayat yang ke-22 dikatakan rancangan itu akan terlaksana karena pertimbangan dan nasihat. Di Amsal 19 ayat yang ke-20 dikatakan orang bisa menjadi bijaksana karena mendengarkan nasihat. Dan sebagai peringatan di Amsal 13 ayat yang ke-10 dikatakan pertengkaran dan perpecahan itu bisa dicegah dengan mendengarkan nasihat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat begitu berarti dan memegang peranan yang penting. Karena itu tidak heran di berbagai bidang kehidupan ada yang namanya penasehat. Bapak Presiden punya Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, di perusahaan ada Dewan Penasehat Direktur. Bahkan di gereja ada yang namanya majelis. Ya, sampai terdakwa sekalipun punya yang namanya penasehat hukum. Jadi setiap kita itu perlu mendengarkan nasihat. Entahkah kita pemimpin di gereja, pemimpin perusahaan, bahkan mungkin kita hanya memimpin rumah tangga kita masing-masing. Setiap kita adalah pemimpin. Karena itu kita perlu menerima dan mendengarkan nasihat. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-13 sampai 27, di situ dicatat kisah tentang Musa yang menerima nasihat dari Yitro mertuanya. Yitro melihat bagaimana cara kerja Musa menyelesaikan setiap tugas yang berkaitan dengan bangsa Israel. Yitro melihat bahwa cara kerja atau sistem yang dilaksanakan Musa tidak efektif. Musa harus menghadapi bangsa Israel dari pagi sampai petang. Yitro melihat itu tidak baik untuk kedua belah pihak. Karena itulah ia mengusulkan cara yang lebih efektif dan lebih berdampak baik untuk Musa dan bangsa Israel. Yitro menasehati supaya tidak ada one man show. Musa dianjurkan untuk merekrut orang-orang yang memenuhi persyaratan khusus untuk membantu pekerjaannya. Lalu bagaimana reaksi Musa? Apakah karena ia seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh Tuhan dan dilengkapi dengan kuasa serta karunia dalam pelayanan, kemudian Musa mengabaikan nasihat dari mertuanya? Tidak, Bapak Ibu Saudara, justru dengan rendah hati Musa mendengarkan, menerima, dan kemudian mengubah cara kerjanya sehingga akhirnya pelayanan Musa menjadi lebih efektif dan berdampak baik bagi kedua belah pihak. Nah, apakah karena mendengarkan nasihat dari mertuanya kemudian membuat Musa tampak tidak berkapasitas dan tidak berkarisma lagi sebagai seorang pemimpin? Tentu tidak. Justru pelayanan yang dikerjakan oleh Musa menjadi lebih baik. Karena itu ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Jangan menjadi insecure, ya. Kemudian menjadi pribadi yang tidak tersentuh dalam tanda kutip. Karena kita
Sebagai pemimpin takut kehilangan wibawa hanya karena mendengarkan nasihat. Nah, di Amsal 13 ayat yang ke-10 tadi saya sudah sebutkan bahwa di Amsal itu memberi peringatan. Keangkuhan itu hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat akan mempunyai hikmat. Jadi betapa penting bagi kita, terutama para pemimpin, untuk memimpin dan menjalankan tugasnya dengan penuh hikmat. Supaya tidak terjadi lagi perpecahan atau kegagalan seperti yang dialami pada masa kepemimpinan Rehabeam. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12. Ya. Nah, Rehabeam ini adalah anak dari Raja Salomo yang meneruskan kepemimpinan ayahnya. Satu waktu Rehabeam diuji dengan sebuah permohonan yang sederhana dari Yerobeam. Nah, para penasehat yang dulunya menjadi penasehat Raja Salomo telah memberikan nasihat kepada Rehabeam. Tetapi ia mengabaikan nasihat itu dan lebih menuruti perkataan yang menurutnya benar. Keputusan itulah yang akhirnya membuat perpecahan dan terus-menerus terjadi peperangan antara Rehabeam dan Yerobeam. Jadi sangat tepat yang diperingatkan oleh Amsal tadi bahwa keangkuhan atau apa saja yang kita anggap benar, kepentingan pribadi, pemikiran kita sendiri itu hanya menimbulkan pertengkaran. Karena itu kita tidak boleh mengabaikan yang namanya nasihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Februari ini ya identik dengan bulan kasih sayang. Mari kita gereja Tuhan memaknainya dengan cara yang berbeda. Mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing, terutama bila kita adalah seorang pemimpin. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1-4 saya menyimpulkan bahwa di dalam persekutuan atau komunitas kita bisa menjadi komunitas yang kuat. Karena kita merasakan kasih Tuhan. Ya. Karena di dalam komunitas itu kita belajar saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menasehati, dan menjadi pribadi yang rendah hati serta memberi dorongan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat yang tulus ikhlas itu adalah berkat. Nasihat itu tidak akan mengurangi value di dalam hidup kita. Jadi jangan takut dievaluasi, jangan takut dikoreksi, jangan takut dinasehati jika kita ingin membuat perbaikan dan kemajuan. Bapak Presiden membuat reshuffle bukan karena iseng, tetapi karena merasa perlu dan ingin membuat perbaikan serta kemajuan. Mari kita mencoba menoleh sesaat melihat sekeliling kita. Kita belajar beranjak keluar dari zona nyaman kita. Jangan merasa baik-baik atau puas hanya karena kuantitas kerja kita semakin bertambah. Perhatikan juga bagaimana dengan kualitasnya. Apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki, dengarkan nasihat, buat pembaharuan-pembaharuan, dan selamat menikmati kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, memberikan kami hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati untuk kami mau menerima setiap nasihat. Karena kami percaya nasihat yang baik, yang dari Tuhan, itulah yang akan menjadikan kami pribadi yang bijaksana, pribadi yang berhikmat. Sehingga dalam setiap kegiatan kami boleh menikmati kemenangan-kemenangan. Pimpin kami dan seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.